المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baca kita azkar ya, kita lanjutkan pelajaran yang lalu supaya tersambung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa bi barakatihi fi darin amin. Amin. Babu ma yaqulu idza arada dukhulal khala'i. Bermula ini bab apa-apa yang diucapkan oleh ia apabila ia berkehendak akan bawa masuk ia ke tempat buang hajat atau ke WC. Ini bab tidak ada ajaran selain agama Islam. Hanya agama Islam yang mengajarkan begitu tertib dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur. Termasuk ini salah satunya kita mau masuk ke kamar mandi pun ada doanya. Kita masuk WC pun ada doanya. Karena sering terjadi orang masuk ke kamar mandi, masuk ke WC barangkali tanpa membaca doa yang sudah diajarkan, akhirnya mereka mendapat musibah di dalam WC. Kan belum lama ini ada salah seorang budak takwa ya, masuk ke kamar mandi ke WC, jatuh di WC, meninggal dunia. Dan banyak contoh-contoh seperti itu. Boleh jadi karena tidak baca doa yang memang doa ini sudah diajarkan. Maka dalam hal ini kita sebagai umat Islam mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan melalui riwayat para ulama-ulama yang sampai kepada kita. Apalagi ini tertulis dalam kitab Al-Azkar, maka usaha maksimal kita untuk mengamalkan. Supaya antisipasi kita mencari selamat, jangan sampai gara-gara tidak berdoa akhirnya bermusibah. Kalau sudah kita berusaha dengan berdoa, berikhtiar dengan berdoa, maka kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, berarti sudah maksimal usaha kita. Walaupun sudah doa. Ini sahabat tapi sahihain. Ada suatu riwayat hadis di dalam Sahih Imam Bukhari maupun Sahih Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inda dukhulil khala'i. Bahwa dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW adalah beliau mengucapkan tatkala memasuki tempat buang hajat ataupun masjid atau toilet. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada khubus wal khaba'is, setan laki-laki maupun setan perempuan. Yuqal al-khubus bidhabil ba' wa sukuniha. Diucapkan kata-kata khubus dengan dhammah huruf ba dan sukun khub gitu. Sukunnya khub.
Jadi boleh khubusi, boleh khubsi. Wala yasihhu qaulu man ankara iskan, dan tidak benar ucapan orang yang tidak percaya, orang yang mengingkari bahwa itu disebut. Jadi boleh benar khubusi, boleh benar khubsi, dua-duanya benar. Wa rawaina bi ghairi sahihain, dan kami telah riwayatkan selain dua sahih tadi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ditambahin Bismillah. Kalau yang lalu kita diajarkan tatkala kita mau buka baju kemudian Bismillah alladzi la ilaha illa huwa, kan begitu. Tambahin Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tapi bacanya jangan di dalam WC, di luar sebelum masuk. Bagaimana kalau lupa? Lupa mengenai hukumnya, baca dalam hati. Dia lupa karena udah di dalam WC, baca dalam hati saja. Jadi dalam hati tidak ada hukum haram. Rawaina an Ali radhiyallahu anhu an Rasulullah qala, telah meriwayatkan oleh kami dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu bersabda, beliau, satru ma baina ibni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah. Pembatas atau penutup bagi antara pandangan jin dan aurat bani Adam, manusia, bila memasuki dia akan tempat buang hajat, WC ataupun barangkali toilet, ayyaqula, bahwa diucapkan bismillah. Jadi sekurang-kurangnya bismillah itu penutup daripada aurat kita terhadap penglihatan bangsa jin yang akan mengganggu manusia yang sedang qada hajat di dalam WC. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi. Jadi ini baik sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim maupun daripada Sunan Imam Tirmidzi, ini kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan doa sebelum masuk ke WC. Wa qala isnadu laysa bil-ghaib, dan beliau mengatakan sanad-sanadnya hadis ini laysa bil-ghaib, artinya enggak kuat. Tapi walaupun sanadnya orang yang mereka sebut enggak kuat, walakin di sini dari terang di bawah nomor 1, walakin hadis sawahidu bi makna, tetapi hadis ini diperkuat dengan saksi-saksi yang lainnya. Tapi banyak matan-matan hadisnya yang diriwayatkan oleh para imam-imam hadis yang lain. Walaupun Imam Tirmidzi mengatakan ini sanadnya enggak kuat, tapi karena ditopang oleh sahihain maka menjadi hasan hadis ini kuat. Kita lanjutkan lagi. Wa qad qaddamna bil usuli annal fadaila ya'malu biha bil-ta'im, dan sungguh telah kami bahas terdahulu di pasal-pasal bahwa fadail mengamalkan sebuah amalan, mencari keutamaan, ya'malu biha bil-ta'im, yang dia amalkan dengan amalan itu dengan hadis ta'im. Qala ashabuna, pendapat madhab kita, ashab ini ya Syafi'iyah, yustahabbu hadza dzikru, dianjurkan zikir ini sawa'un kana bil bunyan au bis sahra, baik dia mau qada hajat, mau kencing di dalam suatu bangunan ataupun di tanah lapang terbuka. Qala ashabuna rahimahumullah, berpendapat oleh sahabat-sahabat kami, semoga memberikan rahmat kepada mereka oleh Allah, yustahabu an yaqula awalan, disunahkan, dianjurkan bahwa dia mengucapkan pertama-tama bismillah, tsumma yaqulu, kemudian ditambahkan diucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Apalagi bismillahi alladzi la ilaha illa huwa, baru Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is masuk. Wa rawaina 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, telah kami riwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga berkeridhaan Allah daripada keduanya, qala, berkata dia,
Qala Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'an, apabila masuk beliau ke WC ataupun ke toilet, qala beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal rijsi an-najisi al-khabisi al-mukhbisi as-syaitanir rajim. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung padamu minal rijsi, daripada rizki, apa ya, seperti kotornya, yang cemar-cemar, yang bernajis, al-khabisil mukhbis, ya setan-setan yang kotor, as-syaitan daripada setan-setan yang terkutuk. Rawahu Ibnu Sunni, meriwayatkan hadis tersebut Ibnu Sunni, wa rawahu Tabrani di kitab Ad-Du'a, dan telah meriwayatkan hadis tersebut Imam Tabrani dalam kitab Ad-Du'a. Jadi alhasil, sedikit doa yang kita baca karena ini tuntunannya, bahkan sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita, riwayatnya ini jelas, maka kita amalkan, sudah berpahala. Yang kedua, kita berikhtiar mencari selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari kan selamat. Kita sudah tentang keberkahan dan keselamatan. Berkah artinya kebaikan yang bertambah. Selamat, insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Baik mau keluar rumah, baik kita mau ikhtiar, mau berusaha berdagang, bekerja dan lain sebagainya. Bahkan di dalam rumah sendiri pun kita kalau mau masuk ke WC dianjurkan untuk berdoa. Ini salah satu ikhtiar kita yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hasil hadis ini mari kita amalkan. Jangan sekedar kita tahu kita bisa, bahkan sudah hafal banget, tapi kita nggak amalkan, maka kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa, pahala pun nggak akan dapat. Bahkan nyaris barangkali dapat musibah di dalam WC. Alhamdulillah, subhanallah, jangan sampai terjadi pada kita. Kita ingatkan anak-anak kita, ingatkan keluarga kita. Ketika masuk WC baca Bismillahi alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Sudah. Masuk, sudah. Jadi itu penutup antara diri kita dengan pandangan bangsa jin yang jahat yang akan mencelakakan manusia. A'udzubillah subhanallah, jangan sampai terjadi, jangan sampai terkena suatu musibah di dalam WC. Apa yang terkunci di dalamnya, a'udzubillah, jangan. Cukup ini dua hadis, bahkan 3 hadis bagi Tirmidzi ini menjadi pembelajaran buat kita. Jadi mengingatkan kita, dan kita berkewajiban mengingatkan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, supaya berusaha maksimal kita untuk mengamalkan ajaran agama kita, supaya kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dengan asbab kita berikhtiar baca doa dengan riwayat-riwayat yang dibenarkan, baik yang sahih. Jangan kita mengikuti ajaran bacaan-bacaan yang tidak ada dasar dari agama kita. Nauzubillah, subhanallah. Demikian talim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkan ini hadis, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW karena kita berusaha untuk mengamalkan ajaran beliau. Tidak mungkin kita akan dikenal baginda Nabi, apalagi mendapatkan syafaatnya Nabi, kalau kita tidak mengamalkan ajarannya, melupakan ajarannya. Berarti kita sudah menawarkan diri untuk dilupakan olehnya. Jangan sampai kita dilupakan oleh Nabi. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Orang itu dilupakan oleh baginda Nabi berarti alam cilaka dunia akhirat. Dunianya rugi, akhirat sengsara. Na'udzubillah. Kita mengamalkan ini karena kita cinta kepada Nabi. Kita membaca ini karena cinta kepada Nabi. Niat kita mengamalkan ini karena mengamal apa? Mengikuti ajaran yang baginda Muhammad SAW. Berikutnya, barangkali ada pengumuman dari saya. Mohon maaf kalau ada jamaah yang barangkali enggak kebagian sembako karena memang yang dibagi itu yang nyetor apa namanya KTP-nya ada dirinya ya. Jadi mohon maaf gitu. Nah itulah keterbatasan kita ya, karena waktu ini sangat besar gitu. Mudah-mudahan yang pada dapat juga ya, supaya berterima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan dikasih lagi barangkali gitu ya. Yang kedua, barangkali yang sudah menerima
ini tadi saya temuin dari medsos itu